Panggung politik Indonesia kembali berubah. Setiap pergantian di Istana Negara selalu menjadi sorotan, menandai babak baru dalam perjalanan bangsa. Kali ini, perubahan yang terjadi bukan hanya sekadar pergeseran kursi, melainkan juga mencerminkan dinamika kekuasaan yang terus bergerak. Pada 17 September 2025, Istana Negara menjadi saksi reshuffle ketiga Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto. Momen ini menjadi penanda penting karena setiap keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada arah pemerintahan ke depan. Suasana di istana pun terasa penuh harap dan ketegangan. Pergantian ini bukan sekadar formalitas, ada strategi dan kalkulasi politik di baliknya. Setiap nama yang masuk dan keluar kabinet telah melalui pertimbangan matang, baik dari sisi loyalitas, kompetensi, maupun kepentingan politik yang lebih luas. Beberapa wajah lama kini mengisi peran baru, menimbulkan pertanyaan, adakah agenda tersembunyi atau murni penyegaran? Rotasi ini juga membuka peluang bagi figur-figur baru untuk menunjukkan kapasitasnya, sekaligus menguji soliditas tim di tengah tantangan nasional dan global. Publik berhak bertanya, apakah penunjukan ini berdasarkan meritokrasi atau justru transaksional? Di tengah sorotan media dan perbincangan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama agar kepercayaan publik tetap terjaga. Mari kita bedah siapa saja figur kunci yang dilantik dan apa makna pergeseran ini bagi arah kebijakan negara. Dengan memahami dinamika di balik reshuffle ini, kita bisa menilai kemana arah pemerintahan akan melangkah, serta tantangan dan peluang yang menanti di masa depan. Posisi Menko Polhukam kini dipegang Jenderal Purnawirawan Djamari Chaniago, seorang tokoh militer yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Sosok militer berpengalaman ini kini jadi sorotan di ranah sipil, membawa serta disiplin dan ketegasan yang telah teruji di medan perang. Penunjukan ini menandai kemungkinan pendekatan keamanan yang lebih tegas dalam menghadapi tantangan nasional dan geopolitik. Dengan latar belakang militer yang kuat, Djamari diharapkan mampu memberikan solusi strategis untuk berbagai masalah keamanan. Djamari harus mengordinasikan kementerian strategis, menerjemahkan visi presiden, dan memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan sesuai rencana. Ia juga harus mengelola isu-isu seperti separatisme, terorisme, hingga keamanan siber, yang semuanya memerlukan pendekatan yang cermat dan terukur. Tantangannya kini bukan lagi di medan perang, melainkan di ruang negosiasi dan konsensus politik. Di sini, kemampuan diplomasi dan negosiasi menjadi kunci keberhasilan. Publik menanti, mampukah ia menyeimbangkan ketegasan militer dengan penghormatan pada hukum dan HAM? Ini adalah ujian besar bagi seorang jenderal yang kini harus beradaptasi dengan dinamika politik sipil. Inilah pertaruhan besar di pundaknya. Keberhasilannya akan menentukan arah kebijakan keamanan nasional di masa depan. Erick Thohir, yang dikenal sebagai reformis BUMN, telah lama menjadi figur sentral dalam transformasi perusahaan-perusahaan milik negara. Di bawah kepemimpinannya, BUMN mengalami banyak perubahan signifikan, mulai dari efisiensi manajemen hingga transparansi keuangan. Reputasinya sebagai pemimpin yang tegas dan inovatif membuatnya dipercaya untuk mengemban tanggung jawab baru di bidang yang sangat berbeda. Kini, ia dipercaya memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebuah kementerian yang memiliki tantangan tersendiri dalam membina generasi muda dan memajukan prestasi olahraga nasional. Penunjukan ini menjadi sorotan publik, mengingat latar belakangnya yang kuat di dunia bisnis dan pemerintahan. Pengalamannya di manajemen olahraga internasional, seperti saat menjadi Ketua Panitia Asian Games 2015 dan aktif di berbagai federasi olahraga dunia, menjadi modal utama untuk mereformasi birokrasi Kemenpora. Ia diharapkan mampu membawa standar internasional ke dalam tata kelola olahraga Indonesia. Penunjukan ini menimbulkan spekulasi, apakah ini penurunan pangkat atau justru misi khusus menyiapkan Indonesia sebagai tuan rumah event olahraga dunia. Tugasnya tidak ringan, mulai dari pembinaan atlet muda, perbaikan tata kelola federasi, hingga memastikan kesejahteraan atlet pasca pensiun. Ia juga harus membangun ekosistem olahraga yang sehat dan profesional. Kini, Erick ditantang membuktikan keahlian manajerialnya di gelanggang olahraga nasional. Ia harus mampu menjawab ekspektasi publik dan membuktikan bahwa kepemimpinannya bisa membawa perubahan nyata di dunia olahraga Indonesia. Mampukah ia mengubah wajah olahraga Indonesia menjadi industri modern dan berprestasi,
serta menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang meraih mimpi di kancah internasional. Muhammad Qodari, pengamat politik yang sering tampil di media, kini menjadi kepala kantor staf presiden. Dari pengamat menjadi pelaku, Qodari harus mengelola isu strategis dan memastikan program prioritas presiden berjalan. Tantangannya, mentransformasikan analisis menjadi kebijakan konkret dan menghadapi birokrasi yang kompleks. Publik akan mengamati apakah ia mampu menjadi jembatan efektif antara presiden dan masyarakat. Keberhasilannya diukur dari kelancaran program dan komunikasi politik pemerintah. Ini ujian nyata bagi seorang teoretikus politik di level tertinggi. Ahmad Doviri, Purnawirawan Jenderal Polri, kini menjadi penasihat khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. Ia membawa reputasi bersih dan pengalaman luas di kepolisian. Tugasnya, memberi masukan strategis dan mengawal agenda reformasi Polri yang kerap mandek. Tantangannya besar, mengubah kultur dan struktur Polri di tengah resistensi internal. Publik berharap Doviri mampu mendorong Polri menjadi institusi yang profesional dan dicintai masyarakat. Dari balik layar, ia jadi kunci pembenahan institusi penegak hukum ini. Presiden Prabowo membentuk Badan Komunikasi Pemerintah, menunjuk Angga Raka Prabowo sebagai kepala. Badan ini jadi pusat orkestrasi narasi pemerintah, melawan hoaks dan membangun citra positif. Angga harus membangun institusi dari nol, merumuskan strategi komunikasi nasional, dan berkoordinasi lintas kementerian. Tantangannya, menyampaikan pesan pemerintah secara dialogis dan transparan, bukan sekadar propaganda. Badan ini harus jadi jembatan informasi kredibel antara pemerintah dan rakyat. Mampukah Angga menciptakan komunikasi yang harmonis dan dipercaya publik? Afrian Syahnor kembali menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mewakili Partai Bulan Bintang. Penunjukan ini menimbulkan pertanyaan akomodasi politik atau penghargaan atas kinerja sebelumnya. Ia akan menghadapi isu-isu sensitif seperti upah minimum, perlindungan pekerja migran, dan penciptaan lapangan kerja. Isu ketenagakerjaan adalah bom waktu yang harus dikelola dengan cermat. Publik menanti terobosan nyata di periode keduanya. Mayor Jenderal Marinir Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan, menandai penekanan pada aspek keamanan dalam pengelolaan hutan. Penunjukan militer di sektor ini sinyal pemerintah akan lebih tegas menindak kejahatan kehutanan. Tantangannya, menyeimbangkan penegakan hukum dengan pendekatan humanis pada masyarakat adat dan lokal. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lain jadi kunci. Pendekatan keamanan harus berpadu dengan solusi sosial ekonomi. Mampukah menjaga hutan tanpa menimbulkan konflik baru? Farida Faricha, perempuan dengan rekam jejak di komunitas, kini jadi Wakil Menteri Koperasi dan UKM. Ia diharapkan membawa perspektif baru dalam pemberdayaan koperasi dan UKM, terutama bagi perempuan pelaku usaha. Tantangannya, akses permodalan, literasi digital, dan persaingan produk impor. Farida harus jadi jembatan antara kebijakan pusat dan pelaku usaha kecil di seluruh Nusantara. Keberhasilannya diukur dari berapa banyak UKM yang naik kelas berkat kebijakan yang ia kawal. Presiden Prabowo melantik dua wakil kepala di Badan Geospasial Nasional, Naniek S. Dayang dan Sony Sanjaya. PGN berperan vital sebagai penyedia peta dasar pembangunan nasional. Penunjukan Naniek, figur perempuan, menandai komitmen kesetaraan gender di sektor teknis. Tugas mereka memastikan data geospasial akurat, modernisasi teknologi pemetaan, dan integrasi data nasional. Tantangannya, mengelola data dari berbagai sumber menjadi satu platform yang kredibel. Dampaknya sangat strategis bagi masa depan pembangunan Indonesia. Sony Sanjaya melengkapi duet pimpinan BGN, menimbulkan pertanyaan soal pembagian tugas dan efektivitas kepemimpinan ganda. Spekulasi menyebut pembagian tugas berdasarkan keahlian teknis dan kebijakan. Mereka harus membangun sinergi, bukan dualisme, agar BGN jadi pusat data spasial nasional yang kredibel. Proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara sangat bergantung pada kualitas data BGN. Keberhasilan duet ini akan jadi presiden model kepemimpinan di lembaga teknis. Sarah Sadika kini memimpin LKPP, lembaga kunci pengawasan belanja pemerintah.
Tugas utamanya memastikan sistem pengadaan transparan, akuntabel, dan mendorong produk dalam negeri. Ia harus melawan praktik korupsi dan budaya lama yang masih bercokol. Inovasi dan integritas jadi kunci suksesnya. Keberhasilan Sarah akan jadi tolok ukur reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Pelantikan usai, para pejabat baru resmi mengemban tugas. Bagi publik, ini awal babak baru yang akan diawasi ketat. Setiap nama membawa harapan dan keraguan, apakah benar akan ada perubahan substantif? Kinerja mereka akan membuktikan apakah kepercayaan ini pantas. Tugas kita terus mengawal, mengkritik, dan memberi masukan. Waktu yang akan menjawab, dan kami akan terus melaporkannya untuk Anda.